hadas ini nanti dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau hadas kecil adalah hadas yang bisa dihilangkan dengan wudu. Jadi kalau ada seorang berhadas yang hadasnya itu dengan wudu bisa hilang, maka itu namanya hadas kecil. Contohnya orang yang buang air kecil, orang yang buang angin, dan yang sebagainya. Nanti akan ada pembahasan secara khusus itu. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu adalah yang bisa dihilangkan dengan mandi. Kalau bahasa kita mandi wajib atau mandi besar. Ya, tidak bisa dihilangkan dengan wudu. Jadi contohnya apa? Contohnya kalau orang yang junub, ya laki-laki atau perempuan junub, maka dia jika ingin menghilangkan hadasnya, maka harus dengan cara mandi. Ya, mandi itu artinya menyiramkan air dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ya, nanti juga akan kita bahas apa saja hadas-hadas besar ini. Ya. Adapun najis hadirin juga dibagi dalam beberapa kategori. Sebagaimana hadas, ada hadas besar, hadas kecil. Kalau najis itu ada 3. Ada najis yang berat, dikatakan berat karena membersihkannya susah. Ya, yaitu najis yang dibersihkan ya dengan menyiramkan 7 kali siraman, yang salah satu siramannya itu harus dicampur dengan tanah yang bersih. Ya, nah ini biasanya adalah khusus untuk najis yang berasal dari anjing atau dari babi atau hewan yang terlahir dari salah satunya. Ya, itu adalah najis berat. Maka membersihkannya berat, harus 7 kali siraman. 7 kali siraman itu pun setelah materi atau wujud najisnya dihilangkan dulu. Jadi bukan najisnya masih nempel lengket gitu ya, terus kita siram 7 kali ya, terus kemudian suci, bukan. Ini dihilangkan dulu kotorannya sampai bersih dulu, kemudian setelah itu baru disiram 7 kali. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis dari najis ini adalah najis yang ringan. Dikatakan ringan karena membersihkannya mudah. Cukup diciprati air saja pada bagian najis tersebut. Ya, dan yang ketiga adalah najis yang sedang, yaitu najis yang dia harus disiram atau dibasuh air, tetapi tidak harus 7 kali, cukup sekali saja cukup. Tapi seperti tadi harus dibersihkan dulu materi najisnya. Setelah materi najisnya hilang, disiram sekali cukup. Kalau mau sempurna, disiramnya 3 kali. Nah, inilah pembahasan tentang macam-macam najis, nanti akan kita bahas lebih terperinci pada waktunya. Jadi ini hanya sebagai pengantar bahwa hadas itu ada 2, hadas besar, hadas kecil. Kemudian najis ada 3, najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Ya, nah. Jadi hadirin, pembahasan fikih toharoh itu tidak keluar dari 3 pembahasan tadi itu. Dari pembahasan hadas dengan jenis-jenisnya, najis dan dengan jenis-jenisnya. Berikutnya hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui apa tujuan pembahasan toharoh ini, kemudian berikutnya adalah apa cara atau teknik yang dipakai dalam toharoh. Dalam bahasa lainnya, bagaimana cara menghilangkan hadas dan najis tersebut. Ya, bagaimana cara menghilangkan hadas dan najis tersebut. Nah, para ulama telah menyebutkan bahwa teknik atau cara bertoharoh itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah wudu. Ya, cara toharoh yang pertama adalah berwudu. Wudu ini sebagaimana yang kita ketahui tadi sudah saya sebutkan juga adalah teknik bertoharoh atau bersuci khusus untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, misalnya orang tadi buang angin, buang air kecil dan lain sebagainya yang membatalkan wudu bahasa kita, maka itu digunakan wudu. Ya, digunakan cara wudu. Yang kedua, teknik bertoharoh adalah mandi. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, mandi wajib atau mandi besar. Ya, ini adalah khusus untuk menghilangkan hadas besar. Yang ketiga adalah tayamum. Teknik yang ketiga adalah tayamum, yaitu teknik untuk bersuci, bertoharoh ketika tidak mendapatkan air.
atau ada air tapi tidak bisa dia gunakan, misalnya karena dia sakit, atau air itu diperlukan untuk kepentingan yang lebih penting, yang lebih besar, ya, maka orang tidak bisa menggunakan airnya, maka ketika itu dia bertayamum. Ya, jadi tayamum ini hadirin berlaku untuk hadas besar maupun hadas kecil. Jadi tayamum itu bukan untuk orang kalau mau wudhu terus tidak ada air, bukan itu saja. Sampai orang mau mandi wajib, kalau tidak ada air maka bisa menggunakan tayamum. Ya, tentu tayamumnya ini seperti tayamum untuk wudhu. Cukup yang dibasuh adalah wajah dan telapak. Ya, meskipun untuk mandi wajib. Jadi untuk mandi wajib nggak perlu orang itu bergulung-gulung misalnya di atas debu, nggak perlu. Ya, dia cukup wajah dan dan tangan, ya, dan tangannya. Kemudian yang keempat, teknik dalam bertoharoh yang keempat dan yang terakhir adalah menghilangkan najis. Gitu saja istilahnya, tidak ada nama khusus. Ya, tekniknya adalah menghilangkan najis. Nanti menghilangkan najis ini disesuaikan dengan tingkat najis tadi. Menghilangkan yang untuk najis berat, najis yang ringan, atau najis yang sedang, itu punya cara-cara masing-masing. Jadi kembali saya sampaikan adalah bahwa teknik atau cara dalam bersuci itu adalah dengan 4 hal. Yang pertama wudhu untuk hadas kecil, yang kedua mandi untuk hadas besar, keduanya dengan air, kemudian yang ketiga tayamum, ini untuk hadas kecil maupun hadas besar tapi menggunakan debu, yang keempat adalah menghilangkan najis, ya, baik najis berat, ringan maupun sedang. Itulah teknik yang dipakai dalam bertoharoh, ya.